Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di konten baca buku. Pada saat ini saya akan membahas yakni karena berbarengan dengan di akhir tahun miladiah ini yakni 2022. Kembali kita bertemu dengan hari besarnya orang-orang Nasrani. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana awal perayaan Natal itu? Di hadapan kita ada buku 50 tanya jawab prinsip iman Kristiani yang ditulis FX Dani Haryanto STH. Di halaman 4 dan 5 buku ini ada tanya jawab ketiga. Bagaimana awal mula perayaan Natal? Ya, bagaimana awal mula perayaan Natal? Sejarah mencatat bahwa pada tahun 336 perayaan Natal diadakan di Roma pada tanggal 25 Desember. Santo Agustinus mencatat tanggal yang sama dirayakan oleh keuskupannya di Afrika Utara. Di dalam perkembangan selanjutnya melewati Italia Utara dan Spanyol dan menjadi suatu perayaan besar di dalam tahun liturgi gereja. Mengapa Natal dirayakan setiap 25 Desember? Ya. Terus terang tidak ada yang tahu pasti apakah memang secara historis Yesus dilahirkan tepat pada tanggal 25 Desember atau tidak. Dalam tradisi disebutkan bahwa gereja mengambil alih tanggal tersebut dari pesta kafir bangsa Romawi yang terkenal dengan ungkapan Dies Natalis (solis invicti) yang merupakan hari raya kelahiran dewa matahari yang tak terkalahkan. Pemujaan terhadap dewa matahari amat populer di masa itu dan dirayakan sangat meriah pada saat titik balik peredaran matahari. Untuk menjauhkan umat beriman dari gagasan kafir itu, gereja mengganti pesta kepada dewa matahari itu dengan perayaan kepada misteri kelahiran Kristus Yesus sebagai sang matahari sejati yang menerangi setiap ciptaan. Paus Leo Agung meresmikan perayaan Natal sebagai kesempatan emas untuk memperteguh iman akan misteri Allah yang menjelma menjadi manusia. Sekian, teman-teman sekalian, itu adalah keterangan yang dikatakan oleh FX Dani Haryanto STH di bukunya 50 tanya jawab prinsip iman Kristiani, yakni tentang awal mula terjadi perayaan Natal itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana agama kita, yakni syariat Islam, memandang apa hukumnya kita sebagai seorang muslim, hukumnya mengikuti perayaan Natal itu. Di hadapan kita ada buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, keluaran Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini adalah percetakan ke-14. Ya, di buku ini ada dijelaskan, yakni pada halaman 307, nomor 5, perayaan Natal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah memperhatikan 1. Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. 2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. 3. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen
merupakan ibadah. Menimbang, 1. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. 2. Umat Islam agar tidak mencampur adukan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah orang lain. 3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Meneliti kembali ajaran-ajaran agama Islam antara lain 1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat-umat lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan berdasarkan atas A. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, B. Al-Quran Surah Luqman ayat 15, C. Al-Quran Surah Mumtahana ayat 8. 2. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain berdasarkan A. Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, B. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. 3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para nabi dan rasul yang lain berdasarkan atas A. Al-Quran Surah Maryam ayat 30-32, B. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 75, C. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. 4. Bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak, Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik berdasarkan atas A. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72, B. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 73, C. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 30. 5. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan. Isa menjawab, tidak. Hal itu berdasarkan atas yakni Surah Al-Maidah ayat 116-118. 6. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 7. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Berdasarkan atas A. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir. B. Kaidah usul fikih, Darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Memutuskan, memfatwakan. 1. Perayaan Natal di Indonesia, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang telah diterangkan di atas. 2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. 3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.
Ditetapkan Jakarta 1 Jumadil Awal 1401 Hijriah, 7 Maret 1981 Masehi. Ketua tertanda Kiai Haji Muhammad Syukri Ghazali, Sekretaris tertanda Dr. Andos Haji Mas'udi. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat.